Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Semoga semuanya selalu sehat. Ada yang sakit? Ada yang tidak ada harapan hidup? Sepertinya ada yang ragu-ragu mengatakan, meskipun kau sakit, meskipun kau susah, dan meskipun kau terjepit di dalam berbagai hal, tapi kita imani bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kita imani bahwa Tuhan akan menjaga kita. Kita imani bahwa Tuhanlah yang ada di depan. Dan kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan ingini di dalam hidup ini. Saudara-saudara, mari kita hari ini membuka Roma pasal 12. Ada satu cerita yang sangat sederhana yang menunjukkan bahwa sebetulnya apapun yang kita lakukan selalu ada pro dan kontra. Kita sudah berbuat sebaik mungkin, ada orang yang tidak setuju. Kita sudah berbuat yang paling hebat, katakanlah paling best gitu ya. Ada orang juga yang melawan kita. Saudara, ada satu cerita, ini cerita yang biasa. Mamahnya ini manggil anak kecil. Ini anak kecil. Nak sini nak. Ya mah. Tolong belikan obat nyamuk. Ya, maka mamanya memberi uang. Lama anaknya enggak muncul-muncul. Tapi ketika anaknya muncul, mamanya bilang, mana nak obat nyamuk? Anaknya ngomong, mah nyamuknya sakit apa? Waduh, mamanya bingung juga nyamuknya sakit apa. Nah, ini adalah pembicaraan antara orang tua dan anak yang bermaksud sesuatu yang baik, tetapi juga tidak dimengerti. Sehingga kadangkala apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan kepada seseorang, yang terbaik yang kita lakukan pun juga salah dimengertikan oleh orang lain. Memang serba sulit, memang serba susah kita menjadi manusia ini. Apa yang harus kita lakukan? Serba sulit. Maka pada sore hari ini kita melihat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Temanya adalah give my best atau berilah yang terbaik dalam hidupmu. Tapi yakinkah itu terbaik? Yang kamu berikan, yang saya berikan, maka orang lain belum tentu menerima itu yang terbaik. Di dunia ini saudara, semuanya serba relevan, semuanya serba abstrak, semuanya tidak ada ukuran, meskipun ada ukurannya, selalu saja tidak ada ukurannya. Kata orang dia titik-titik, tapi kata orang yang lain dia yang lain lagi. Kata orang yang lain lagi, di pengadilan pun sesuatu masalah bisa berubah-ubah. Karena itu dikatakan apa yang harus kita cari di dalam hidup kita ini, atau apa yang harus kita berikan yang terbaik di dalam hidup ini. Maka saudara, mari kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu. Ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita melihat perikop ini, Allah mengajarkan kepada kita bahwa berilah segala sesuatu yang kamu miliki dalam hidupmu terbaik untuk Allah. Atau gampangnya, berilah hidupmu untuk Allah. Berilah hidupmu, seluruh hidupmu,
24 jam untuk Allah. Ketika engkau tidur pun untuk Allah. Allah mengajarkan kepada kita bahwa semua yang kita lakukan, kita kuliah, kita sekolah, kita bekerja, kita ketemu dengan orang, kita memerintah orang, kita mendampingi orang, kita memutuskan sesuatu, kita makan, kita minum, kita sakit, kita pergi ke dokter, semuanya berilah terbaik kepada Allah. Allah mengajarkan sederhana, bagaimana caranya untuk memberi yang terbaik. Mari kita melihat pelan-pelan pada teks ini. Saya mengajak kita berpikir pelan-pelan. Dan dikatakan di sini adalah, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Dalam konteks kemurahan ini, menekankan kepada Allah hidup, Allah menciptakan manusia, Allah memelihara manusia. Karena anugerahnya, karena kemurahannya. Karena kemurahan Allah, kita bisa berada di tempat ini bersama-sama. Kalau engkau teman-teman, saudara-saudara, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang putih. Enggak ada yang merah ya saudara ya. Enggak ada yang ungu, enggak ada yang biru. Tapi semua warna-warni itu karena kemurahan Allah. Kita diberikan kepada Allah segala sesuatu yang Allah hidupkan kepada manusia ini. Sehingga dikatakan, demi kemurahan Allah, demi anugerah Allah, aku menasihatkan kepadamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, kita lihat frase ini, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita melihat persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, maka saudara kita melihat ada kata mempersembahkan pertama, dan kedua ada kata persembahan. Mempersembahkan yang pertama itu menekankan kepada parastesi, artinya selalu hadir, selalu siap. Dan kalau orang itu dipersembahkan atau orang itu mempersembahkan dirinya kepada segala sesuatu, dia selalu hadir dan siap mengatasi apapun yang terjadi di dunia ini. Saya pikir kalau saya dipersembahkan sebagai seorang hamba Tuhan, maka kayaknya saya harus hadir di mana berada. Saya selalu siap mendampingi mahasiswa-mahasiswa saya. Saya pikir pergumulan, kalau seandainya ada sesuatu, tidak ada saya, apa yang terjadi? Kita perlu pikirkan, kalau seandainya bagaimana, apa yang terjadi? Maka seorang hamba yang dipersembahkan, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Mempersembahkan dirinya kepada Tuhan melalui pelayanan, melalui pekerjaan, melalui apapun yang kita lakukan, kita dikatakan paratesai. Kita siap, sedia setiap saat diperintah, setiap saat Tuhan putuskan, siap untuk menerimanya. Kalau tidak begitu saudara, tunggu Tuhan. Saya jaga kakek nenekku dulu ya. Nanti kalau sudah meninggal, aku baru ikut Tuhan. Tunggu Tuhan, saya bagikan uang saya yang miliatan ini dulu. Kalau nanti sudah terbagi rata, aku mengikut engkau. Tunggu Tuhan, nanti kalau saya sudah menikah, saya akan mengikut Tuhan. Tunggu Tuhan, kalau saya nanti sudah kuliah selesai, saya mengikut Tuhan. Saudara, ini kata-kata yang Tuhan tidak berkenan. Kata-kata yang Tuhan selalu menolak. Ketika engkau diciptakan oleh Allah, dan ketika engkau dipersiapkan oleh Allah, dan ketika engkau dididik oleh mama papa, dan ketika engkau dididik oleh kakek, opa, oma, ketika engkau mendidik dirimu melalui sekolah, oleh guru-gurumu, maka sebetulnya disitulah ada unsur selalu siap dalam segala hal. Selalu siap. Kalau tidak bagaimana?
Tunggu dulu Pak, saya belum bisa. Tunggu dulu Pak, saya belum yakin bisa. Maka mempersembahkan ini para Parestesia ini adalah dia menekankan siap hadir. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata yang kedua dikatakan, satu mempersembahkan, kedua kata mengatakan persembahan. Mempersembahkan dan persembahan ini di dalam bahasa Yunani berbeda. Kalau satu menekankan parastesai, satu menekankan kata tusian. Tusian itu artinya mengkorbankan, dirinya siap mengkorbankan, mensukseskan pekerjaan yang subjek lakukan, yang tokoh utama itu lakukan. Siapa tokoh utama di sini? Yaitu adalah Allah. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi di sini katakan persembahan itu dia menyerahkan siap. Setiap saat dia mengorbankan dirinya, apa yang diinginkan oleh subjeknya. Yang apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau Allah mengatakan hari ini kamu ada di sini, sudah. Hari ini kamu harus begini, ya sudah. Hari ini kamu harus melakukan sesuatu, ya enggak apa-apa. Hari ini kamu apa, ya sudah enggak bisa apa-apa. Siap. Dikatakan tusian. Objeknya ini harus siap, karena dirinya adalah dalam posisi mempersembahkan. Jadi mempersembahkan dan persembahan ini itu merupakan satu kata kerja yang aktif dan selalu siap. Tinggal sekarang perintah dari atas. Mau apa? Satu siap, yang satu dikatakan segera melakukan sesuatu yang mensukseskan yang diinginkan oleh yang dari atas, yaitu adalah Allah. Dengan demikian kita melihat bahwa Allah menginginkan kalau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu dikatakan kita siap setiap saat. Tidak ada kata tidak. Apapun yang terjadi tidak ada kata tidak. Disuruh apa? Siap. Karena dia adalah objek. Dia adalah persembahan yang langsung diberikan kepada Allah. Tapi saudara, pada konteks sekarang banyak orang yang menolak seperti itu. Ketika Allah mengatakan berhenti lakukan ini, dia enggak mau. Enggaklah Tuhan, saya mau lakukan yang itu. Dia pikir lakukan yang itu dia bisa memuaskan hidupnya. Ternyata di situ jurang. Enggaklah Tuhan, saya mau melakukan yang ini. Loh, bukannya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Tapi aku enggak siap. Aku enggak bisa mendukung Tuhan. Yang Tuhan minta apa-apa aku enggak bisa. Aku kan punya kebutuhan sendiri Tuhan. Kalau kebutuhanku enggak dicukupin, bagaimana aku bisa melakukannya? Aku harus makan dulu. Aku harus cari makanan yang enak dulu. Kenyang. Aku mau tidur dulu. Seger. Bangun. Baru Tuhan perintahlah. Tapi Tuhan kan bukan berpikir itu. Ketika Tuhan perintah, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Jadi saudara-saudara, ini sangat sederhana, tetapi sangat prinsip. Seringkali di antara kita ditugaskan apa? Menolak. Diberi aturan, diberi pengumuman, ada aturan-aturan yang ada, seringkali menolak. Tidak boleh begini, seringkali begini. Tidak boleh begitu, seringkali begitu. Jadi kalau begitu, gunanya apa? Kita ini mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Gunanya apa kita hidup di dunia ini kalau kita melawan Allah? Gunanya apa kalau kita memberontak terhadap apa yang Allah ciptakan untuk diri saya, diri saudara, diri kita? Gunanya apa kita ini? Kadang-kadang kita melihat
segala sesuatu dengan kemampuan kita. Allah melihat jauh. Allah melihat ke depan. Nak, kalau kamu lewat situ, kamu pasti berhasil. Enggak mau. Aku mau lewat sana. Ya pasti memang nyampe ke sana nanti. Tapi dia mutar. Lama sekali. Ketika umurnya sudah usia 60-70 tahun, loh kok belum sampai ke situ, Nak? Bukankah 40 tahun, 30 kamu sudah sampai situ? Saya muter banyak masalah waktu umur 30, 40, 50. Masalah-masalah saya banyak. Akhirnya saya baru sampai situ. Umur 80 saya masih situ. Yang umur 30 sudah sampai di sana. Gimana ini? Kok bisa begini? Saya punya sahabat, saudara, teman-teman sudah meninggal. Dia SMA, teman SMA. Sahabat dekat. Ketika setahun yang lalu sebelum meninggal lah ya, 2 tahun yang lalu, rumahnya masih ngontrak. Saya punya rumah, dia ngontrak. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, dia sales. Sales pun kalau berhasil enggak apa-apa. Kalau sales, saya punya saudara sales tas. Tapi dia pandai, dia akhirnya membuat tas sendiri, kecil-kecilan. Sekarang dia punya pabrik di Cina. Rumahnya kayak istana. Waduh, pinter orang itu. Tapi teman saya, usia sudah tua, masih nyeles, masih nyetir keliling, turun, mobil, jual barang, jual baju, barang. Aduh Tuhan, sakit sebentar sakit. Satu hari giginya sakit, dikasih tahu temannya, kamu pakai aja minyak kelapa, gigimu bisa sembuh. Diambillah minyak kelapa, saudara, diminum. Giginya bukan sembuh tapi rontok semua. Dan dia tidak punya gigi. Bayangkan, umur tua tapi dibodoh-bodohin orang, mau. Saudara, hidup ini kalau tidak Tuhan yang atur, kalau tidak Tuhan arahkan, maka kita ini betul akan sukses. Tapi muter kerja kita, muter, enggak nyampe-nyampe. Kapan nyampenya? Kapan nyampe? Kita kejar-kejaran usia, kejar usia. Kita umur sekian tahun masih enggak nyampe. Kan sayang Bapak Ibu. Karena itu teman-teman di usia muda, maka ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan, maka Tuhan yang atur semua hidupmu. Biarkan kekuatan yang lain lupakan. Tuhan yang mengarahkan kamu. Sehingga ketika Tuhan mengarahkan kita, di sini korban itu, kalau saya sebagai korban dikatakan persembahan, korban, seorang yang mengalami penderitaan fisik, enggak apa-apa. Kalau saya mengalami penderitaan mental, enggak apa-apa. Kalau saya rugi ekonomi, saya rugi segala sesuatu, ya juga enggak apa-apa. Kan saya ini namanya persembahan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Ketika saya mempersembahkan hidupku, mempersembahkan korban apa saja, ya sudah enggak apa-apa. Suatu hari kalau harta benda diambil Tuhan, ambil aja. Suatu hari kalau segala sesuatu diminta Tuhan, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Karena kita ini mempersembahkan hidup. Ketika kita mempersembahkan hidup, tubuh kita ini adalah persembahannya. Jadi saudara, maka kita ketika dipanggil Tuhan, engkau menjadi mahasiswa teologi, engkau menjadi mahasiswa sekuler, engkau bekerja, engkau pengusaha, maka engkau telah mempersembahkan tubuhmu di dalam pekerjaan itu. Saya punya mertua sudah meninggal. Dari pagi sampai malam dia bekerja terus. Bekerja terus, mertua mama. Bekerja terus buka toko. Waduh, dia memelihara anak-anaknya, menjaga anak-anaknya luar biasa hebatnya. Tidak pernah berhenti, itu orang tua. Umur sudah di atas 70, masih jaga toko. Masih
otaknya masih bisa ngitung-ngitung. Waduh, saya kagum sama ibu itu. Bisa seperti itu. Tapi toh akhirnya dia meninggal juga. Tapi ketika dia meninggal, Bapak Ibu, anak-anaknya semua sudah jadi. Senang kan? Senang sekali. Anaknya semua jadi satu persatu karena mama ini konsentrasi penuh, menyerahkan hidupnya penuh untuk menjadi tulang punggung, untuk menyukseskan keluarganya, anak-anaknya semua. Tapi orang tua sekarang kacau. Orang tua sekarang, saya selalu ngomel waktu papa saya masih hidup. Papa saya dulu cukup lumayan, punya pabrik, banyak hal lah ya, saya masih mengalaminya. Ketika dia meninggal, saya tidak ada warisan, saya anak tertua. Dan kami 6 bersaudara, tidak punya rumah, tidak ada warisan. Jadi kami masih ngontrak, ngekos dari rumah ke rumah. Sampai kami bersatu untuk membeli rumah, ganti-gantian membeli rumah. Akhirnya semua saudara saya punya rumah. Tapi ketika Allah menarik bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memberi tanah Kanaan. Allah bawa menuju ke tanah Kanaan. Allah menyediakan tanah untuk bangsa Israel. Saya bilang sama teman-teman, dari pengalaman orang tua saya, kalau kamu punya anak satu ya, minimal kamu punya 2 rumah. 1 rumah untuk warisan anakmu, dan 1 rumah rumahmu. Kalau anakmu 2, kamu harus punya 3 rumah. Rumah yang 1 untuk anakmu, 1 untuk anakmu, 1 untuk kamu. Kalau anakmu 4, ya kamu harus kumpulkan 5 rumah. Kenapa kamu punya anak banyak? Kalau tidak mau memberi anakmu tempat tinggal yang layak. Maka ketika kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu menyiapkan semuanya. Ya sudahlah, kalau saya ini punya anak 10 misalnya, ya kamu harus siap 11 rumah. Loh Pak, kan saya menderita. Loh kenapa kamu punya anak 10? Terus kalau nanti anakmu 1, rumahmu 1, terus kamu bagi warisan. Iya kalau rumahnya besar. Kalau rumahnya nggak ada harganya, 1 orang dapat 50 juta. Nah terus anak 10 itu tinggal di mana? Kadang-kadang orang tua kita, saudara, tidak paham tentang perhitungan ini. Dan teks ini mengatakan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan, itu selalu hadir, siap berkorban, meskipun fisikmu, meskipun ekonomimu, meskipun mentalmu, meskipun kamu dirugikan, siap berkorban menghadapi kenyataan ini. Lalu teks ayat berikutnya, yang hidup. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu artinya apa? Hidup itu artinya adalah fungsimu sebagai manusia. Fungsi saya sebagai manusia itu jalan. Kalau saya adalah seorang laki-laki, seorang ayah, ya saya menghidupi anak-anak saya. Kalau saya sebagai seorang ibu yang saya mendidik, menjaga anak-anak saya, fungsi saya sebagai manusia itu hidup. Ketika fungsi kita sebagai manusia hidup, kita ini bukan benda mati. Bukan benda mati kita di sini. Tapi kita ini hidup. Jadi kita punya fungsi. Sehingga dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya saudara dan saya siap mensukseskan perintah Allah dan menjalankan fungsi yang kita miliki dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, bukankah ini bagus? Allah mengatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi di dalam tubuhmu harus miliknya Allah. Jadi di dalam tubuhmu adalah fungsimu sebagai manusia. Ini hidup.
Bukan cuma jalan ke sana, jalan kemarin, tetapi kita seperti benda mati. Kalau lapar, makan. Betul, fungsi manusia begitu. Kalau ngantuk, tidur. Betul, tidak salah. Kalau mau olahraga ya cari keringat. Betul, tapi fungsi manusia kan tidak itu Bapak Ibu. Kita punya masa depan. Kita belajar, kita kuliah, kita bekerja, kita membantu orang tua, kita mencukupi, kita mandiri, kita bekerja, dan kita melakukan apapun juga. Fungsinya ini hidup. Sehingga kalau fungsinya ini tidak hidup, bagaimana kita menjadi manusia? Bagaimana saudara-saudara bisa dipertanyakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Bagaimana bisa? Maka Allah menuntut, ayo siap. Ketika hari ini Allah meminta, lakukan ini. Siap Tuhan, lakukan. Ketika Allah mengatakan, ayo kita jalan ke sana, sudah jalan saja ke sana. Kita tidak banyak berbicara, jalan sudah. Karena Allah memerintahnya. Kita sukseskan semua pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang menarik saudara, yang kedua, maka kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang kedua itu yang kudus. Kudus ini hagian, nanti hagios boleh hagian. Teks ini kudus itu menunjuk kepada perbuatan dan sebutan orang suci. Kalau di dalam Alkitab, orang-orang kudus itu dipisahkan dari dunia. Jadi kalau kita ini hidup, kita ini sudah tidak lagi bergaul dengan dunia. Selalu di dalam bahasa Yunani ada istilah kosmos. Kosmos itu dunia. Dunia itu adalah yang di dunia ini. Lawannya surga. Atas lawannya bawah, atas itu Allah. Lawannya di bawah. Kalau Allah lawannya dunia, iblis. Kalau dikatakan baik lawannya jahat. Terus dikatakan semua yang Allah lakukan itu lawannya ada di dunia. Nah, sekarang dikatakan ketika kosmos ini ada di dunia ini, semua kehidupan yang begitu rupa hebat, Allah mengatakan kalau kamu persembahkan hidupmu, maka kamu juga yang kudus. Saudara, hidup kudus itu sulit. Saya orang kudus, lahir di kota kudus, tapi saya tidak kudus. Tapi saya kudus karena lahir di kota Kudus, Jawa Tengah. Nah, kudus ini dikatakan adalah orang yang dipisahkan dari dunia. Jadi kalau dia dipisahkan dari dunia, maka dia harus mempersatukan dirinya kepada Kristus. Kristus, siapa Kristus? Kristus kan kita ini Kristen, pengikut Kristus. Itu kita Kristen, pengikut Kristus, Kristen. Nah, kita mengikuti Yesus. Kita mengikuti Kristus. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita apa yang diinginkan oleh kepala jemaat, yaitu Yesus Kristus, kita ikutin. Kita tidak punya apa-apa, saudara. Kita ini anggota. Kalau anggota, apa kata ketua? Ketuanya Yesus, kepala jemaat. Sehingga ketika kita menyatukan diri dengan Kristus, maka dikatakan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita dibaptiskan, kita dijadikan ahli waris anaknya, maka disitulah kita kudus. Jadi sejak itu kita hidup bersama-sama dengan Allah. Sejak itu kita berpikir tentang Allah. Kan Allah itu, Yesus itu kan kepalanya. Jadi kalau Yesus kepalanya, maka sekarang kepalanya kita sebagai persembahan. Ya tergantung kepalanya perintah apa. Saya siap untuk mensukseskan rencana Kristus. Saya siap melakukannya. Maka dengan demikian dikatakan, kamu ini orang-orang kudus. Loh Pak, tapi saya ini kerja dengan sekuler. Tidak masalah.
Loh Pak, tapi saya ini bisnis. Nggak masalah, emangnya kenapa kalau saya bisnis? Emangnya kenapa kalau saya kerja di sekuler? Emangnya kenapa kalau saya jadi guru piano? Emangnya kenapa kalau saya kerja di bank? Ya enggak ada masalah. Kita kerja di dunia, enggak ada masalah. Tetapi kita adalah orang-orang kudus. Hidup kita adalah gambaran Kristus. Kita menerangi kehidupan-kehidupan yang ada di dunia. Sehingga tingkah laku kita, kebiasaan kita pasti berbeda dengan orang-orang lain. Pasti berbeda dengan orang lain. Kita tidak ambil keuntungan. Kalau seandainya ada hitung-hitungan uang lebih, pasti kita kembalikan. Seandainya kalau kita ada utang, pasti kita bayar. Seandainya kalau kita melakukan apapun juga, pasti itu yang diinginkan oleh Allah. Enggak korupsi waktu, enggak korupsi apa-apa. Fokus bekerja, karena demi Allah, fokus bekerja untuk menyukseskan apa yang diberikan Allah kepada kita sebagai seorang karyawan di bank, di perusahaan apa, sebagai seorang bisnismen, mengelola uang dan bertanggung jawab terhadap banyak karyawan. Semuanya itu kita lakukan. Maka dikatakan ini loh orang kudus. Jadi kalau orang kudus, saudara, inilah yang mempertahankan hidup kita di lingkungan kita. Dia ada dimanapun juga, dia siap dipakai Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saya sebagai persembahan tubuh, lalu saya kudus, apa tidak berkenan kepada Allah? Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak betul-betul untuk Tuhan, tidak berkenan pada Allah. Seringkali orang mengkomplain, saya orang Kristen, tapi Tuhan tidak berkenan. Seringkali kita komplain, saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Banyak sekali seperti itu yang terjadi. Tetapi kalau orang itu bekerja di sekuler, Tuhan berkenan kepada dia, maka ini yang diinginkan. Yang berkenan kepada Allah itu menekankan kepada yang menyenangkan perasaan Allah. Kalau saudara menyenangkan orang tua akan senang. Orang tua itu tidak mikir uang, saudara. Uang berapapun akan dikasih anaknya. Kalau anaknya itu menyenangkan orang tua. Karena itu seringkali papa ini tidak adil. Masa sama adik minta apa diturutin. Sama kakak enggak diturutin terus. Papa ngomong, adikmu itu menyenangkan papa. Adikmu itu bisa merayu papa, misalnya gitu ya. Menyenangkan papa. Apa-apa kamu loh disuruh papa enggak mau, si itu enggak mau, apa enggak mau, melawan papa. Bagaimana papa bisa ngasih kamu? Saudara, Allah menuntut kita bisa menyenangkan Allah. Kalau kita menyenangkan Allah, saudara minta apapun juga, Allah berjanji semuanya selesai. Jadi 3 hal ini dikatakan adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu satu kesatuan yang holistik yang disebut adalah ibadahmu yang sejati. Bukan ke gereja yang sejati, tapi hidupmu keseluruhan. Gereja adalah bagian daripada itu. Ketika engkau bangun tidur, ketika engkau makan, ketika engkau berdoa, ketika engkau melakukan apa saja, ketika engkau tidur siang, ketika engkau malam pulang dan berdoa, semuanya itu adalah ibadahmu yang sejati. Termasuk ketika engkau ke gereja, itu ibadahmu yang sejati. Kalau Allah berkenan kepada kita, bayangkan saudara, kalau kita bisa menyenangkan Allah, bayangkan saudara,
Apapun yang kita minta, selesai. Saya yakin kok papa mama ada di tempat ini pasti begitu. Coba kalau anaknya itu bisa merayu papa atau mama, minta apa saja, pasti mamanya kasih, papanya. Sampai papanya sembunyi-sembunyi. Jangan bilang mamamu loh ya, papa belikan ini. Jangan bilang mamamu, nanti kalau bilang bisa berantem. Sampai bisa bisik-bisik. Karena papa anaknya itu bisa menyenangkan papanya. Sampai apapun diberikan kepada anak itu. Nah ini yang diminta oleh Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana saudara-saudara? Apakah 3 indikator ini, 3 bagian ini sudah kita lakukan dalam hidup kita? Ayo kita hitung-hitungan. Apa kita ini siap mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Siapkah setiap saat diperintah oleh Tuhan melakukan segala sesuatu? Tidak siap. Tidak siap Pak, saya tidak siap. Artinya siapkah engkau memberikan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan? Siapkah? Saudara percaya dan tidak percaya, saya ini ketua STT saudara. Jadi kalau ketua STT itu kan pasti hebat ya. Pasti disegani sama orang-orang, dihargai, staf menghargai semua begitu kan. Tapi saya ini ketua STT yang merangkap sebagai sopir. Yang setiap saat saya mengantar mahasiswa, kuliah, ke gereja, kemanapun juga. Jemput mahasiswa ke kampus. Datang lagi, loh saya ketua STT. Kadang-kadang dipikir, Pak Har cari sopir dong. Masa Pak Har jemput-jemput antar-antar mahasiswa? Saya bilang, ini yang bisa aku berikan nih. Siapa ada sopir? Kebetulan semua tidak ada yang bisa nyopir. Saya sendiri. Saudara, kalau Tuhan perintahkan, Tuhan punya visi untuk kita. Apapun jadi apapun kita jalani. Pasti Tuhan berkati. Tuhan jalanin aja. Pasti Tuhan berkati. Karena kita belajar menyenangkan Tuhan. Yuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak bersama-sama kita melayani di tempat ini. Ini hari Minggu jam 5 sampai jam 7 kita ibadah. Yuk, saya sudah mempeloporin selama seminggu ini. Setiap saudara pulang dari tempat ini selalu ada makan-makan. Kami sudah mempeloporin. Saya rindu semua teman-teman di tempat ini, baik mahasiswa maupun ibu-ibu, bapak-bapak, datanglah ke tempat ini dengan membawa sebungkus kerupuk. Ayo, gereja yang nyiapkan nasinya, saya nyiapkan sayurnya, ya Pak ya. Ibu-ibu mbak kerupuk, ayo mbak kerupuk 1 bungkus gini. Kita tuker-tukeran, kita kumpulkan di situ, kita makan bareng, sedap. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Jangan ragu-ragu, teman-teman mahasiswa sudah masak, saudara. Karena itu mohon dimaafkan, teman-teman di tempat ini, bapak-bapak, ibu, masaknya nggak enak. Tapi ya terpaksa di rumah Tuhan ya Bapak ya, kita makan saja dikit-dikit. Tapi ini yang bisa kita lakukan, kita sudah upaya bersama-sama, ayo membuat suasana sesuatu yang hebat bersama-sama dalam satu keluarga Kristus. Nanti karena masakannya tidak enak ya, nasinya sudah enak, masaknya tidak enak. Kalau ibu bapak bawa kerupuk lebih enak lagi. Ya, bawa kerupuk lebih enak lagi. Kalau ada yang bawa bala-bala 10 aja, kita potong 10 itu bagi 40. Puji Tuhan, enak sekali. Nah, ayo sudah mulai minggu depan, kita rame-rame yuk, kita saling memberi bersama-sama. Termasuk hamba Tuhan yang ada di sini, Darius juga, ayo sama-sama. Kita bersama-sama dalam keluarga ini. Beri yang terbaik dalam hidup ini. Saya menggerakkan semua, saya siap jadi apa saja. Saudara perintah saya siap jalan. Apa saja, jangan ragu-ragu. Saya siap jalan. Maka mari kita give the best bagi hidup kita. Roma 12 ayat 1.
Ayat 2 dikatakan apa? Mari kita lihat ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara perhatikan teks ini. Tidak ada bilang mana yang baik dan tidak baik, tidak ada. Allah mengatakan yang menarik. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulangi. Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak ada yang negatif. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Karena baik kita bisa membedakan mana yang lebih baik, yang berkenan kepada Allah, dan kita menjadi sempurna di hadapan Allah. Maka saudara, Allah mengajarkan dua hal di dalam Roma 12 ayat 2. Ini saya sudah lihatkan, dikatakan serupa itu adalah suskematiseste. Artinya menyesuaikan diri, beradaptasi dengan dunia. Seringkali teori-teori mengatakan, kalau engkau sukses, kamu harus bisa beradaptasi dalam hidup. Kalau engkau kerja dimanapun berada, engkau bisa beradaptasi di tempat kerja itu. Kalau engkau mengalami suatu kesulitan, bisa beradaptasi di tempat kesulitan itu. Sehingga engkau bisa bertahan dan mandiri dan hidup. Ketika engkau berhasil, engkau bisa beradaptasi dengan orang-orang itu. Sehingga engkau bisa lebih berhasil lagi beradaptasi dengan lingkungan. Tapi Allah mengatakan, jangan beradaptasi dengan dunia. Waduh, berat sekali. Saya mau sukses, uang saya baru 1 T. Saya mau kumpulkan 10 T, 11, lalu saya caleg jadi bupati. Modal saya 3 T, sisa saya masih 8 T. Untuk pakai uang, bahkan saya jadi bupati, saudara. Saya siapkan 3 T. Misalnya, waduh gimana kan? Saya tidak boleh serupa dengan dunia. Sekarang saya mau main uang. Bukankah uang bisa membeli semua hidup manusia? Semua kita bisa beli. Apa yang tidak bisa, uang bisa kita gunakan untuk membeli. Sampai hamba Tuhan pun bertekuk lutut karena uang. Saudara, sampai menyerah demi uang itu, apapun dia kejar, sampai melakukan banyak hal yang tidak berkenan pada Allah. Tapi Allah mengatakan di Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia. Jangan beradaptasi dengan dunia. Hidup ini cuma 2, satu dunia, satu surgawi. Kalau engkau beradaptasi menyesuaikan diri dengan dunia, berarti engkau meninggalkan surga. Engkau tidak beradaptasi dengan surga, maka surga semakin jauh. Goodbye my love, goodbye surga. Saya tidak membutuhkan kamu lagi. I don't need you. Tapi saya butuhkan surga dunia. Saya butuhkan kosmos. Karena saya perlu uang 11 T untuk jadi bupati. Saudara, tapi Allah mengatakan, jangan serupa dengan dunia. Saya sering membuat ilustrasi yang gampang. Ada pengusaha, kaya raya, mati. Ini cuma ilustrasi guyonan, tidak ada maksud apa-apa. Lalu dia masuk surga. Dia bilang, saya nanti ke surga, saya makan apa ya? Rumah saya kira-kira gimana nanti? Gak jelas. Terus saya gimana nanti di surga? Bisnis saya apa? Wah, lalu dia kumpulkan uang banyak yang sudah dikumpulkan semua, emas-emas itu. Sekarang dia masuk surga. Ini bergurau saudara, tidak ada maksud apa-apa. Lalu masuk, ada malaikat di pintu surga. Pak, kamu mau kemana? Masuk surga. Apa yang kau bawa? Emas. Untuk apa? Jualan nanti di surga. Saya perlu modal. Begitu dia, malaikat geleng-geleng kepala. Ini cuma guyon. Tidak kayak gini lah ceritanya. Ini saya mengarang. Geleng-geleng kepala. Ini awal orang masuk. Kamu sudah masuk surga. Masuk Mbak Mas. Saudara, ketika masuk di surga apa yang terjadi? Semua jalanan emas.
Semua emas. Ya capek-capek di dunia mbak emas begitu banyak. Ya sekarang semua ada emas. Enggak kepake emasnya di surga. Saudara, apa yang kita pikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kalau kita serupa dengan dunia, kalau kita bersama-sama dengan Allah, apa yang kita pikirkan itu yang dipikirkan oleh Allah. Tidak perlu bawa uang ke surga, tidak perlu bawa apa-apa, tapi bawalah yang tadi dikatakan 3 di atas itu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, maka engkau akan masuk surga dengan luar biasa hebatnya. Karena itu Allah mengingatkan, jangan serupa, jangan beradaptasi dengan dunia. Boleh dunia melakukan apa saja, tapi engkau adalah unik, engkau adalah karya Allah, engkau adalah anak Allah, engkau adalah pewaris Allah. Di dalam tubuhmu, di dalam dirimu ada Roh Kudus dan Kristus ada bersama engkau. Maka saudara, kita punya karakter yang berbeda. Sehingga kalau kita tidak boleh serupa dengan dunia, maka dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya mikir-mikir, kok kenapa budi? Budi itu lab, hati, perasaan. Kenapa? Tapi ketika saya buka Yunaninya, nous, satu untuk anakmu. Jadi maksudnya yormin, maksudnya adalah manusia hidup itu adalah satu kesatuan perasaan dan pikiran. Kita tidak bisa membuang pikiran hanya dengan perasaan. Saya sering kali mengatakan, apa bedanya manusia dengan makhluk hidup yang lainnya? Makhluk hidup yang lainnya tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, punya nurani. Sehingga anjing saya nurut sama saya, dia punya nurani. Tapi kita punya pikiran dan perasaan. Satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Karena itu dikatakan berubahlah dan perbaikilah pikiran dan perasaanmu. Perbarui ini perbarui. Dengan apa dikatakan perbaruinya? Perbaruin. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi di dalam hidup kita ini kita harus dimasukin terus pikiran Allah, firman Allah, perasaan Allah masuk di dalam diri kita. Terus berbarui, terus berbarui, terus berbarui. Keluar masuk, perbarui, diproses terus. Lama-kelamaan seluruh tubuh kita dari kaki sampai kepala semua adalah kesatuan firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Kamu digores, kita digores. Ini adalah kesatuan hidup kita bersama Tuhan. Meskipun rambutmu yang ada di sini, itu adalah kesatuan hidup kita. Kita diperbarui semua hidup kita. Hati kita, pikiran kita, tubuh kita. Meskipun kita semakin tua dan akhirnya kita meninggal, tapi seluruh hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Nah, ini yang ditangkap. Ini yang ditangkap, saudara. Sehingga jangan khawatir ketika kita menjadi anak Tuhan. Berilah yang terbaik dalam hidupmu untuk Tuhan. Dan terus memperbarui pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu membaca firman Tuhan. Jangan ragu-ragu mendengarkan kaset rekaman sambil nyetir mobil. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu bernyanyi bersama Tuhan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu ke gereja. Jangan ragu-ragu memberi kesaksian. Jangan ragu-ragu. Karena hidupmu diperbarui oleh Tuhan. Akal budimu terus diperbarui oleh Tuhan. Jadi saudara dikatakan, inilah yang Tuhan minta. Mari yuk kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Ayo saudara-saudara, kita datang ke rumah Tuhan adalah rumah kita bersama. Saudara dan saya adalah keluarga besar. Kita adalah keluarga besar.
Kalau satu sakit, semua sibuk mendoakan. Semua sibuk memikirkan. Kita bersama-sama, keluarga besar ini. Marilah kita hidup selayaknya keluarga. Orang tua kita adalah Pak Gembala, Opah, anak-anak undang Opah, Omah, tua kita. Mari kita bersama-sama di rumah ini. Kita nikmati bersama-sama. Meskipun hanya 2 hours, hanya 2 jam. Kita makan bersama-sama. Kita lakukan sesuatu bersama-sama. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan bersama-sama di tempat ini. Biarlah saudara, ruangan ini, tempat ini semakin hari semakin dipenuhi. Kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Kuasa Tuhan ada di ruangan ini. Dan kita menjadi kekuatan yang hebat. Ya, siapkah saudara? Bapak-bapak, ibu-ibu? Yang saudara-saudara saya? Pak siapa? Pak? Ibu-ibu, mohon bersama-sama dengan kita. Ini adalah keluarga kita. Jangan ibadah pulang datang, jangan. Marilah kita bersama-sama. Kita bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita pelayanan bersama-sama menjadi satu. Karena hanya ini yang bisa kita lakukan. Cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Tapi sukacita luar biasa. Kehadiran ibu-ibu bukan Tuhan saja yang bertepuk tangan malaikat Tuhan. Bukan Tuhan saja yang bersukacita. Tapi kami semua di tempat ini senang. Kami berjeripaya bersama-sama dengan saudara. Senang semuanya. Tidak merasa lelah. Karena kita bisa bersama-sama di tempat ini. Mari bersama-sama, jangan ragu-ragu. Mohon maaf kata-kata saya sedikit merayu saudara. Tapi biasanya kalau dirayu bapak-bapak pasti senang lah. Tapi kok ngerayu yang laki-laki ya Pak ya. Mestinya anak-anak kita yang ngerayu orang tua. Bulan depan kita adalah bulan keluarga saudara. Anak-anak kita akan merayu orang tua. Ayah-ayah akan merayu mama. Mama akan merayu papa. Anak-anak akan merayu, pemuda-pemuda akan merayu orang-orang tua. Mari kita bersama-sama. Biar kita semua menyenangkan Tuhan bersama-sama. Jangan ragu-ragu untuk melakukan segala sesuatu. Yuk kita bersama-sama yuk. Kita nikmati bersama-sama biar semua di tempat ini bertumbuh bersama-sama. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa saudara, berdoa dalam hati kita masing-masing. Yuk satu persatu berdoalah dalam hatimu. Ada waktu 1 menit untuk berdoa. Buat komitmen untuk bersama-sama dalam keluarga besar kita di tempat ini. Buat komitmen untuk siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Beri semuanya untuk Tuhan. Buat komitmen biar Tuhan sendiri yang memampukan memberkati kita. Sehingga apapun yang kita alami, biar Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Apapun yang Tuhan inginkan kita lakukan, Tuhan senang. Tuhan sendiri yang memberkati kita. Mari saudara-saudara berdoalah dalam hati masing-masing. Mintalah kekuatan. Doakan papa, mama. Doakan mertua kita. Doakan anak-anak kita. Doakan saudara-saudara kita. Mari kita mendoakan. Doakanlah saudara. Kita mendoakan keluarga kita. Sehingga biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang hebat. Keluarga yang menyinari dunia. Dan Tuhan mengurapi kita semuanya. Mari berdoa. Makasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini tangan Tuhan. Biarpun firman yang sederhana ini berhenti. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus kami yang memampukan, yang membuat kita, menjadikan kita yang terbesar bagi hidup kita. Tuhan, kalau kami tidak paham pesan-Mu, bagaimana caranya memberi yang terbaik bagi-Mu, untuk-Mu, maka biarlah Roh Kudus-Mu bekerja. Bukakan hati kami, pikiran kami, sehingga Roh Kudus menuntun agar kami semua dibukakan, supaya kami mampu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan bimbing kami, mari Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami,
Sehingga biarlah firman yang sederhana ini menjadi satu pra memasukin bulan depan, bulan keluarga yang kita rindukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.